Behaviorisme atau teori stimulus respon adalah salah satu aliran psikologi yang sangat berpengaruh di abad ke-20. Berakar pada pendekatan filsafat empirisme, John Locke meyakini bahwa perilaku manusia itu adalah bentuk respon terhadap stimulus atau rangsangan yang diterima, sehingga perilaku manusia dapat terbentuk dan dibentuk sangat tergantung pada stimulus yang bisa dimodifikasi. Behaviorisme juga mendasari teorinya pada positivisme Auguste Comte, menekankan pentingnya pengamatan objektif terhadap perilaku yang dapat diukur dan diulang. Namun, tidak semua pemikir setuju dengan pandangan ini. Mari kita lihat bagaimana mazhab Frankfurt, sebuah kelompok pemikir kritis yang terkenal, mengkritik behaviorisme dan pondasi filosofisnya. Mazhab Frankfurt atau Institut für Sozialforschung adalah kelompok intelektual yang lahir di Frankfurt, Jerman pada awal abad ke-20. Mereka dikenal dengan pendekatan teori kritis mereka terhadap masyarakat, budaya, dan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh utama mazhab Frankfurt seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas berpendapat bahwa pendekatan positivistik dan yang diadopsi oleh behaviorisme adalah reduksionis dan gagal menangkap kompleksitas perilaku manusia. Jadi apa yang sebenarnya yang menjadi masalah menurut mereka? Pertama, mari kita bicara tentang objektivitas. Behaviorisme menekankan bahwa semua perilaku manusia bisa dipahami melalui pengamatan yang objektif terhadap respon mereka terhadap stimulus atau rangsangan. Bagi para behavioris, satu-satunya cara untuk benar-benar memahami perilaku manusia adalah dengan mengukur apa yang bisa diamati dan mengesampingkan pengalaman subjektif seperti pikiran, emosi, dan motivasi. Mazhab Frankfurt menolak pandangan ini. Max Horkheimer, salah satu pendiri mazhab Frankfurt, berpendapat bahwa pendekatan ini mengabaikan dimensi subjektif manusia, dimensi yang mencakup kesadaran, emosi, motivasi internal, refleksi diri, dan memberi makna pada pengalaman yang kita alami. Horkheimer mengatakan bahwa dengan memusatkan perhatian hanya pada apa yang dapat diukur, behaviorisme mengurangi manusia menjadi sekedar objek eksperimen, seperti tikus di laboratorium. Perilaku manusia tidak dapat dipahami hanya melalui eksperimen laboratorium yang terisolasi dari konteks sosial yang lebih luas. Horkheimer berpendapat bahwa perilaku manusia dibentuk oleh dinamika sosial, struktur kekuasaan, ideologi, dan kondisi sejarah yang spesifik. Menurut Horkheimer, objektivitas yang berlebihan oleh behaviorisme mengarah pada dehumanisasi manusia, mereduksi nilai-nilai kemanusiaan. Mereka menolak pandangan bahwa manusia dapat diperlakukan seperti objek atau benda yang hanya bereaksi terhadap rangsangan eksternal. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya memahami manusia sebagai subjek yang sadar, reflektif, dan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis serta bertindak secara otonom. Mazhab Frankfurt juga percaya bahwa behaviorisme gagal memahami bagaimana masyarakat kapitalis modern dan struktur sosial lainnya mempengaruhi perilaku manusia, menciptakan ilusi bahwa perilaku dapat diubah hanya dengan memodifikasi lingkungan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang lebih dalam, emosi, dan motivasi internal. Sekarang mari kita lihat pendekatan positivistik. Behaviorisme juga sangat dipengaruhi oleh positivisme Auguste Comte, sebuah filosofi ilmu yang menekankan bahwa pengetahuan yang sah harus didasarkan pada pengamatan empiris dan metode ilmiah yang ketat. Namun, Theodor Adorno, tokoh lain dari mazhab Frankfurt, mengkritik keras pendekatan ini. Dalam karyanya bersama Max Horkheimer, The Dialectic of Enlightenment, Adorno berargumen bahwa positivisme termasuk behaviorisme menghapus dimensi kritis dan reflektif dari ilmu sosial. Menurut Adorno, pendekatan ini cenderung memperkuat status quo dan tidak memberikan ruang bagi pemahaman kritis tentang bagaimana struktur sosial dan kekuasaan membentuk perilaku manusia.
Mazhab Frankfurt mengkritik behaviorisme karena memperlakukan manusia seolah-olah mereka adalah objek atau benda yang bisa diukur dan diprediksi seperti benda mati. Behaviorisme berusaha memahami perilaku manusia dengan cara yang sama seperti ilmu alam memahami fenomena fisik, melalui pengukuran yang objektif dan eksperimen yang terkontrol. Adorno juga mengkhawatirkan potensi penggunaan behaviorisme untuk manipulasi sosial. Jika manusia hanya dianggap sebagai objek yang bereaksi terhadap rangsangan, maka prinsip-prinsip behaviorisme bisa digunakan oleh pemerintah atau korporasi untuk mengendalikan dan mengarahkan perilaku massa. Dengan demikian, behaviorisme dalam pandangan Adorno bisa menjadi alat untuk dominasi dan kontrol sosial yang lebih halus. Herbert Marcuse, seorang filsuf dari mazhab Frankfurt, juga mengkritik behaviorisme dari sudut pandang yang berbeda. Dalam bukunya One Dimensional Man, Marcuse menyatakan bahwa behaviorisme dengan pendekatannya yang reduksionis mengurangi potensi manusia dan karakter manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang satu dimensi saja. Akhirnya manusia menjadi robot-robot yang melayani industri dan teknologi. Marcuse berpendapat bahwa behaviorisme mengabaikan potensi kritis dan transformasional manusia. Dengan hanya berfokus pada perilaku yang dapat diukur dan dikendalikan, behaviorisme mengabaikan kemampuan manusia untuk melawan penindasan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Bagi Marcuse, pendekatan ini berkontribusi pada apa yang disebut sebagai penindasan teknologis, di mana teknologi dan metode ilmiah digunakan untuk mengontrol, bukan membebaskan. Jürgen Habermas, tokoh generasi kedua dari mazhab Frankfurt, juga memberikan kritik terhadap behaviorisme, meskipun lebih secara implisit. Dalam bukunya Knowledge and Human Interest, Habermas menekankan pentingnya membedakan antara pengetahuan teknis, pengetahuan hermeneutik, dan pengetahuan kritis. Menurut Habermas, behaviorisme terlalu fokus pada pengetahuan teknis, pengetahuan yang didasarkan pada pengukuran dan kontrol, yang biasanya dipergunakan pada objek fisika dalam ilmu-ilmu eksakta, tetapi mengabaikan pengetahuan hermeneutik yang mencoba memahami makna dan pengalaman subjektif manusia, serta pengetahuan kritis yang mempertanyakan dan menantang struktur sosial yang ada. Bagi Habermas, untuk benar-benar memahami manusia dan masyarakat, kita harus melampaui pendekatan empiris yang sempit yang biasanya digunakan behaviorisme dan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan reflektif, yaitu pendekatan hermeneutika. Insya Allah pada serial yang lain saya akan membahas hermeneutika. Mazhab Frankfurt berpendapat bahwa pendekatan ini tidak memadai untuk memahami manusia yang memiliki kesadaran, makna subjektif, kapasitas untuk reflektif, dan mereka menolak gagasan bahwa perilaku manusia dapat diprediksi dan dikendalikan dengan cara yang sama, seperti fenomena fisik, karena manusia adalah makhluk sosial yang dipengaruhi oleh konteks, sejarah, budaya, dan sosial yang kompleks. Dengan demikian, kritik mazhab Frankfurt terhadap behaviorisme tidak hanya tentang pendekatannya yang objektif dan positivistik, tetapi juga tentang bagaimana pendekatan ini mengabaikan dimensi subjektif dan kritis manusia. Mereka menekankan bahwa perilaku manusia tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya melalui pengamatan empiris dan pengukuran, tetapi harus mempertimbangkan konteks sosial, historis, reflektif di mana manusia itu berada. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, mungkin saatnya kita mempertimbangkan kembali bagaimana kita memahami diri kita sendiri dan masyarakat kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.